Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang eh, up cyber, ya. Cyber threat landscape. Nah, jadi ringkasan ini supaya mudah dipahami ya bagi mahasiswa, ya, dengan topiknya berdasarkan CSTU versi 3. Fokusnya adalah jenis ancaman, target, dampak, dan cara melindungi diri, ya. Nah, apa itu landscape? Ancaman cyber adalah gambaran tentang berbagai ancaman digital yang menargetkan manusia, perangkat, jaringan, aplikasi, dan data. Jadi, targetnya adalah manusia. Kenapa manusia? Manusia yang akan yang akan apa namanya ya? Manusia itu titik terlemah kan, ya. Jadi yang diserang itu manusia, pengguna, bisa perangkat, bisa jaringan, bisa aplikasi, dan bisa data, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini ada semacam router, ya. Router ini masuk komputer. Nah, ini pertahanan, benteng pertahanannya. Kemudian ini dari HP, ya, terkunci juga ke internet, dan ini di cloud gitu. Jadi bisa pengguna, bisa perangkat, bisa jaringan, ya, dan bisa data. Kemudian area ancaman yang dibahas di CSTU, ya, data dan OS, ya, data dan operating system, ya. Bisa menyebabkan kebocoran data karena di OS-nya menggunakan password yang lemah, bahkan upgrade atau update ya ke versi terbaru lambat. Kemudian timbulnya malware, ya. Malware ada virus, ada worm, ada trojan, ada ransomware, dan spyware, ya. Ini landscape, ya. Nanti kita akan jelaskan tentang malware, ya, di minggu-minggu berikutnya. Ada virus, ada worm, dan kita bisa membedakan mana virus, mana worm gitu, ya. Jadi ada ciri-cirinya. Dan juga mana trojan, dan mana ransomware, dan mana spyware. Nah, kita akan jelaskan ya satu persatu. Kemudian ada yang namanya internet status palsu, browsing risk download berbahaya, ya. Jadi ini hati-hati ya. Banyak mahasiswa ya yang apa bertanya kepada saya, bagaimana cara memastikan bahwa situs itu palsu, ya? Browser yang riskan dan download yang berbahaya. Nah, saya bilang sebetulnya ya, sebetulnya situs-situs itu pada saat berselancar, ya, pada saat berselancar itu pasti akan menemukan website-website yang persinggahan. Contohnya kita mau mendownload Kraken. Nah, itu kan Kraken itu pasti akan masuk ke situs, disuguhi lah beberapa situs yang tidak baik gitu ya, yang berbahaya dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita salah download, ya. Nah, dikira itu benar file yang kita cari atau aplikasi software yang kita cari, tapi itu sebetulnya tipu daya, ya. Nggak ada gitu. Sehingga pada saat di-download, ya, nggak ada apa-apa, ya. Hasil downloadnya nggak ada. Nah,
itu dipastikan malware masuknya. Kemudian media sosial, ya, ada oversharing, ya, kelebihan sharing-sharing gitu ya, impersonasi, in impersonasi, ada scam, ya, rekayasa sosial, ya. Jadi hati-hati. Di media sosial itu banyak ya, apa, hal-hal yang mesti harus dikonfigur ya. Contoh misalnya, kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Tweet, kita menggunakan WhatsApp, dan lain sebagainya, itu biasanya default-nya by default. Jadi kalau misalnya mau menutup, harus ditutup dulu. Misalnya, nah, apa, nama, mungkin benar-benar nama, tanggal lahir, nomor telepon. Nah, data-data sensitif ini seharusnya di-keep atau di-hide atau disembunyikan. Biasanya ada fitur-fitur itu gitu. Nah, masalahnya ya, mahasiswa atau siapa pun ya tidak ngeh gitu ya. Lupa atau bagaimana gitu. Saya tidak tahu apakah lupa atau memang benar lupa gitu ya. Nah, atau memang tidak, apa, tidak, namanya tidak paham ya. Jadi asal pakai saja. Nah, ini adalah sangat berbahaya gitu ya. Untuk sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian kita beralih ke email. Nah, email banyak ada phishing, ada spoofing, ada lampiran berbahaya. Nah, email juga sangat-sangat riskan gitu ya. Pengguna email memang diuntungkan ya. Jadi kirim-kirim surat sudah tidak menggunakan surat biasa tulis tangan, ya, pakai amplop dan lain sebagainya. Tapi sekarang diperbaharui atau lebih canggihnya dielektronikan, ya. Jadi secara elektronik gitu. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang ya password email dan lain sebagainya, mahasiswa itu kurang kuat gitu ya. Kurang kuat apa namanya? Ya kurang kuat itunya apa namanya? Sandi, password dan lain sebagainya. Kemudian perangkat mobile, aplikasi berbahaya ya. Misalnya, kalau kita coba-coba membuat aplikasi gitu ya, ya, menginstall ya, sembarangan di HP ya, atau memberikan hak izin berlebihan, ya. Biasanya kan begini ya, kalau orang awam mau install APK atau aplikasi ya yes yes aja gitu ya. Apakah ini saya mau apa mengakses ponsel Anda? Ya, gitu. Data-data pribadi kamu saya akses? Ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Karena memang bahasa juga menentukan gitu ya. Kemudian cloud. Nah, di cloud itu sebetulnya sudah disiapkan ya. Security dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ya, penyedia cloud itu sudah mengamankan secanggih apapun gitu ya. Sudah ada firewall, ya, parameter dan lain sebagainya. Cuma masalahnya yang mengkonfigur user. Kadang-kadang ada kesalahan, miskonfigurasi dan lain sebagainya. Makanya akunnya bisa diambil alih gitu ya sama orang lain. Tapi ini adalah kesalahan cloud, oh enggak juga gitu ya. Ya kesalahan manusia gitu ya. Sama dengan yang sosmed juga gitu ya. Padahal sosmed menyarankan ya, apakah data-data sensitif Anda mau dibuka, mau diperlihatkan kepada orang lain? Ya, gitu kan. Nggak tahu tujuannya, pokoknya ya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian jaringan WiFi, ada Rogo IP, access point.
Nah, Rogo ini bisa digunakan untuk sniping, ya. Kemudian apa? Karena WiFi apa surat WiFi-nya sangat lemah gitu ya. Jadi dia sengaja, misalnya di kafe-kafe nih ya, kan banyak yang akses tuh. Nah, kemudian datang penjahat masuk ke kafe tersebut ya, biasa pesan makanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hmm? Dia menggunakan akses point apa namanya tandingannya. Nah, kemudian karena ada tandingannya masuk ke akses point tersebut, tapi tidak ada internet. Nah, yang internetan lagi mengakses situs internet banking dan lain sebagainya. Nah, ini berbahaya, gitu. Apalagi ya tidak menggunakan HTTPS dan lain sebagainya. Username dan password bisa diambil alih. Oke. Kemudian ada backup dan recovery ya. Jika data hilang, backup gagal, recovery lambat, bahaya. Hmm. Jadi dibudayakan selalu backup apapun, sekecil apapun selalu backup. Backup itu bisa per menit, per jam, per minggu, per bulan, per 2 bulan, per 6 bulan, per tahun, per 2 tahun dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah, ya, yang di backup tidak jauh dari tempat backupnya. Contoh misalnya, nih saya mau membackup laptop, hard disk laptop. Saya menggunakan hard disk eksternal bisa, nggak masalah. Cuma masalahnya kalau dua-duanya dimasukkan ke dalam tas ya, laptopnya dimasukkan ke dalam tas, kemudian hard disknya dimasukkan ke dalam tas, kemudian hilang, ya hilang semuanya. Ya, itu masalahnya ya. Kalau mau membackup ya, boleh di hard disk eksternal, tapi hard disk eksternalnya itu disimpanlah di rumah, tempat yang jauh gitu. Disimpan di cloud lah paling amannya ya seperti itu. Kemudian IoT dan smart device, ya password default, primernya usang. Nah, jadi IoT itu biasanya ya karena perkembangannya sangat banyak ya. Jadi kadang-kadang tidak memperhatikan ya firmware-nya yang bagus, enggak ya. Pokoknya saya mau menggunakan aplikasi ini. Sudah pakai dan jalan, sudah berlama-lama tidak pernah diupdate dan tidak pernah di backup dan lain sebagainya. Data-datanya pasti hilang ya. Kemudian remote working. Nah, ya, biasanya kan zamannya COVID kan harus di remote ya, bekerja secara remote ya. Nah, kalau bekerja secara remote pasti menggunakan public ya atau meeting tidak aman ya, shoulder surfing ya. Jadi kalau misalnya bekerja ya menggunakan laptop tersebut digunakan untuk mencari krekan dan lain sebagainya, nah itu berbahaya. Kemudian remote diakses akses WiFi publik di di kafe dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Ya bisa kemasukan malware dan lain sebagainya. Nah, kemudian pola serangan yang paling sering ya, pola-pola serangan yang sering-sering menipu pengguna phishing ya. Menipu pengguna phishing, social engineering itu menipu pengguna. Jadi phishing, social engineering ini adalah yang memanfaatkan psikologis atau psikologis manusia ya. Karena manusia itu punya rasa gitu ya. Rasa kasihan, rasa marah, rasa iba dan lain sebagainya ya. Contoh misalnya ya, undangan APK. Kebayang tuh undangan APK, emak-emak, ibu-ibu tuh yang tidak tahu main klik saja. Kenapa? Ya karena tidak tahu gitu. Penasaran gitu ya. Jangankan emak-emak dan ibu-ibu. Ya, kita saja yang sudah belajar atau teknik informatika masih kecolongan juga.
kok bisa gitu. Contoh misalnya, ada bukan undangan, kalau undangan mungkin masih bisa ya. Ini apa ada pesan bahwa Anda kena e-tilang. Kalau Bapak Ibu merasa tidak, klik ke tautan di sini. Nah, celaka. Begitu diklik, udah ya, malware masuk dan lain sebagainya. Kemudian menyusup perangkat malware aplikasi palsu. Nah, jadi masuk ke perangkat si malwarenya, ya. Pasti akan mencari kredensial, ya, masuk ke dalam HP. Kemudian mengeksploitasi koneksi, WiFi-nya menjadi tidak aman, kemudian mengunci atau mencuri data, ya, kena ransomware. Nah, oke. Kemudian dampak, apa sih dampaknya? Ya, banyak dampaknya ya dari security atau keamanan komputer ini. Yang terjadi yang tadi adalah akun diambil alih. Contohnya itu APK, undangan APK, undangan pernikahan. Kebocoran data pribadi, mengklik tautan, ya. Misalnya nih, eh ada pesan demi kelancaran, misalkan demi kelancaran bla bla bla. Ya. Kalau Anda tidak klik ini, berarti hilang, data hilang, saya tidak bertanggung jawab. Saya beri kesempatan 1 sampai 20 menit. Wah, ini buru-buru banget. Ya. Akhirnya buru-buru. Nah, ini bocor. Kerugian finansial. Nah, kebanyakan yang APK undangan itu adalah sasarannya adalah keuangan, ya. Jadi uangnya hilang gitu, tabungan dan sebagainya. Gangguan operasional bisa, ya, karena adanya malware atau botnet gitu ya, sehingga tidak biasa diakses, tidak bisa diakses karena capability-nya terganggu gitu ya. Misalnya serangan DDoS gitu ya. Nah, kemudian reputasi rusak. Nah, ya coba kalau misalnya di dalam suatu perusahaan punya website kemudian diperolok-olokan atau dicemohin ya, atau diberikan gambar-gambar yang tidak baik. Nah, itu kan reputasinya rusak, apalagi di dunia pendidikan ya. Seperti itu, wah malu sekali gitu ya. Oke, kemudian eh, bahayanya adalah link atau domain mencurigakan, ya. Ada link atau domain ya mencurigakan ya. Biasanya kalau kirim email itu. Kemudian lampiran tidak diminta, kok ngasih lampiran gitu ya. Kemudian permintaan mendesak atau mengancam. Nah, kemudian pop up update palsu. Contoh, tiba-tiba ya mau buka komputer kemudian lagi ngetik tiba-tiba ada pop up. Plok, ya. Silakan update. Kalau tidak update, data kamu hilang. Iya, pasti diupdate lah ya. Seperti itu. Jadi aplikasi minta izin berlebihan. Ya. Kalau tidak tahu aplikasi izinkan, izinkan, iya, izinkan, izinkan. Nah, jangan gitu ya. Lihat dulu baca. Apa yang perlu diizinkan? Data pribadi ya jangan gitu. WP publik tanpa perlindungan. Jadi WP publiknya tidak menggunakan username dan password. Ya. Nah, itu bahaya sekali gitu. Semua orang bisa masuk. Kemudian apa sih langkah-langkah proteksinya? Satu, update OS. Ya. Browsernya diupdate, aplikasinya yang terinstall diupdate. Gunakan password kuat MFA, multifaktor autentikasi. Kemudian verifikasi email, ya. Kemudian pasang antivirus ya atau anti malware, kemudian amankan ponsel baik laptop atau yang ada di cloud gitu ya. Kemudian hindari WiFi publik tanpa VPN. Jadi kalau publik ya harus menggunakan VPN gitu. Saya menggunakan publik tapi saya mau kerja kantor. Wah, jangan langsung VPN dulu biar biar private ya. Nah, kemudian lakukan backup.
Ada 3, 2, 1 lah dalam uji. Kemudian uji dulu di SIP apa, di backup, kemudian di store balikan jalan nggak? Kalau tidak jalan ya backupnya jelek gitu ya. Ganti password default ya perangkat ya. Nah jadi biasanya perangkat iOS ini ada sesuai aturan defaultnya gitu ya. Makanya di apa diganti aja gitu ya. Jadi ancaman cyber bukan hanya soal hacker bukan, tetapi juga soal kebiasaan pengguna, keamanan perangkat dan disiplin proteksi harian. Baik, sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Masalah masalah apa? Masalah eh, masalah landscape ya, keamanan. Baik, saya tutup.